Selamat malam, rekan-rekan semua. Untuk materi sudah saya upload ya di e-learning, silakan diunduh sebagai bukti kehadiran nih. Oke, baik, kita langsung mulai. Untuk pertemuan 2 dan pertemuan 3, apakah ada pertanyaan? Belum kita masuk ke materi selanjutnya di format Citra ya. Baik, kalau tidak ada kita mulai ya di materi selanjutnya yaitu di format Citra. Nah, ini terkait dengan format Citra ya. Jadi ada banyak ya format file Citra seperti PGM ya, Portable Gray Map, lalu juga ada PBM, Portable Bitmap, ada PPM ya, Portable Pixel Map, ada BMP. Nah, ini BMP ini merupakan bitmap ya. Lalu ada GIF, Graphic Interchange Format, jadi yang merupakan lebih dari satu frame ya. Lalu juga PNG, Portable Network Graphic, ada JPEG, ya, Joint Photographic Expert Group, dan lain-lain ya. Nah, ini cuman di perkuliahan ini hanya akan dibahas beberapa format citra saja ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, file citra itu selalu diawali dengan header ya, yang berisi informasi tentang data citra dan cara membaca data citra. Nah, ini kebanyakan header diawali dengan signature atau magic number ya, yaitu deretan byte yang mengidentifikasi format file. Jadi kalau teman-teman lakukan pengecekan nih, jadi ada magic number-nya yaitu deretan byte ya yang mengidentifikasi format filenya. Jadi di header itu ada beberapa deret magic number-nya dan juga nanti ada informasi-informasi lain yang di header-nya. Baru masuk ke image datanya. Dan yang di terakhir nih biasanya merupakan parity bit-nya. Jadi untuk mengecek apakah image tersebut masih istilahnya tidak ada kendala ya, ada korak atau tidak, nah itu di selanjutnya. Terkait dengan portable ya, jadi di portable ini ada beberapa jenis ya, ada portable gray map salah satunya. Nah, kalau portable gray map atau disingkat dengan PGM, jadi merupakan format yang populer ya pada masanya ya, yaitu untuk menyimpan citra dengan format grayscale. Nah, grayscale ini yaitu angkanya 0 sampai 255 ya, teman-teman. Ada 8 bit pixel. Lalu juga di keluarga yang lain ada PBM atau Portable Bitmap. Ini untuk ukuran citranya biner ya, teman-teman. Satu bit ya. Satu bit per pixel atau ada juga yang PPM, Portable Pixel Map ya. Jadi untuk citranya berwarna dari RGB ya. Ini juga colornya dia 0 sampai 255 dan besarannya yaitu 24 bits per pixel, teman-teman. Nah, ini kalau kita coba lihat ya, teman-teman ya, antara PGM dan PBM ya. Ini saya coba sekalian tampilkan ya. Yes, screenshot lagi. Ini tadi mengenai PBM, PGM, dan PM. Jadi tidak responsif sebentar.
Jadi ini dari net PBM ya, sebelumnya yaitu PBM Plus, jadi merupakan open source ya, open source package, jadi paket open source terkait dengan graphics program nih. Nah, ini biasanya digunakan di Unix sih, cuman di yang terbaru ini dia sudah bisa digunakan di semua operating system ya, baik itu di Windows, di macOS dan lain-lain. Nah, ini untuk format-formatnya sendiri, ini yang umumnya itu dia ada PBM yang tadi ya, bitmap jadi 1 bit per pixelnya, lalu juga ada PGM ya, portable gray map tadi 8 bit ya per pixel, dan juga yang portable pixel map ya, dia sudah RGB, dia 24 bit ya per pixel. Dan juga ada format lainnya yaitu PNM ya, portable any map ya. Jadi dia sudah bisa support baik itu PBM, PGM maupun PPM-nya ya. Nah ini ya ada magic number-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau di kita menggunakan PBM, nah ini ada magic number-nya itu P1 ya, atau di bannernya itu P4 ya, ekstensinya juga beda, .pbm ya. Jadi color-nya sendiri dia hanya ada 2 ya. Jadi nilainya hanya 0 dan juga 1. 0 untuk putih dan juga 1 untuk hitam ya, teman-teman. Nah, kalau untuk PGM dia itu juga sama, ada ASCII-nya. Dia juga didefinisikan magic number-nya itu P2 ya, teman-teman ya. Kalau di binarnya dia P5, ekstensinya yaitu PGM ya, .pgm ya, teman-teman. Nah, untuk jenis value-nya sendiri, dia dari 0 sampai 255 range-nya ya. Atau dari 0 sampai 65535 ya. Nah, ini dari hitam sampai ke putih ya nilainya. Jadi maksimumnya itu sampai 65.535. Nah, itu selanjutnya yaitu portable pix. Nah, ini untuk magic number-nya P3 yang ASCII-nya, lalu binary sendiri P6, ekstensinya yaitu .ppm. Nah, ini untuk setiap channelnya dia ada 65.535 ya. Jadi ada RGB ya. Jadi ada 3 channel ya, teman-teman nih. RGB channel dan range-nya itu antara 0255 atau 0 sampai 65535 ya. Nah, untuk P7 sendiri, jadi dia ada format lagi ya. Jadi PAM nih, Portable Any Pixel Map nih. Ini untuk PBM sendiri dia hanya menggunakan 1 bit per pixel, lalu PGM 8 atau 16 bit ya per pixelnya. Kalau PPM ini bisa 24, bisa atau bisa 48 ya per pixelnya. Jadi 8 atau 16 untuk R-nya, untuk red-nya, 8 atau 16 untuk green-nya, 8 sampai 16 sampai untuk blue-nya. Cuman untuk yang support 16 bit, untuk variannya ya, dia masih jarang ya aplikasi. Kebanyakan yang 8 bit nih, teman-teman. Jadi totalnya itu yaitu 24 bit nih. Nah, ini contohnya ya, teman-teman nih. Jadi kalau kita ada suatu gambar gitu ya, dengan ukuran 6 kali 10, jadi untuk eh, width-nya itu dia 6 ya, height-nya itu dia 10. Dan ini kalau kita transaksikan menjadi suatu matriks ya, jadi akan dilihatnya seperti ini ya teman-teman. Dan karena ini merupakan format PBM, maka dia itu nilainya 0 sampai 1 ya. Jadi 0 atau 1 di setiap pixelnya ya teman-teman. Ini contohnya ya. Tadi 0 itu untuk putih ya, dan 1 untuk hitam ya teman-teman. Ini ya number sign nih. Jadi kalau ada dia itu merupakan number sign. Nah, ini juga kalau ada suatu format dia itu ignore white spaces teman-teman. Jadi dia membentuk suatu matriks matriks 2 dimensi, dia dibuat seperti matriks 1 dimensi ya teman-teman. Jadi langsung eh, sejajar ya teman-teman. Cuman yang kalau kita
ubah ya format si matriks ini menjadi suatu gambar, maka akan membentuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini resultnya seperti yang di sini ya, teman-teman, ya, huruf J ini, sini. Jadi kalau kita perbesar 20 kali, maka seperti ini tampilannya. Nah, ini format dari si PGM ya, teman-teman ya. Karena tadi ya, hanya nilainya itu 0 atau 1 ya, teman-teman. Jadi kalau kita ubah menjadi gambar, dia bentuknya seperti ini. Jadi 0 itu putih, ya white pixel, dan juga 1 ini merupakan black pixelnya ya, teman-teman. Lalu selanjutnya PGM ya, teman-teman. Jadi kalau PGM itu tadi ya, singkatan dari gray ya, dan juga PP, atau juga satu lagi yaitu PPM. Nah, dia itu bisa mensupport ASCII maupun biner ya. Ini ada maksimum value-nya. Lalu juga black-nya itu dinilai 0 dan maksimal itu sampai atas itu dia putih ya, teman-teman. Jadi kalau 0 itu semakin hitam, lalu kalau paling maksimum dia itu semakin putih ya, teman-teman. Jadi kalau kalau maksimumnya itu 255, maka dia itu sangat putih ya, teman-teman. Nah, ini contohnya, contoh dari matriksnya. Nah, matriksnya dia gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Untuk matriksnya dinotasikan seperti ini. Dan kalau kita translasikan menjadi suatu gambar, dia dibentuknya seperti ini. Terbentuknya seperti yang gambar di kanan ini ya, teman-teman. Lalu untuk yang PPM, nah ini karena ada 3 channel ya, teman-teman, RGB ya. Nah, ini dibuatnya, kalau tadi kan dia 24 dan juga 7 ya, teman-teman. Jadi XY-nya ya. Jadi ada X, ada Y, dan sebelum aktual pixel nih, teman-teman. Jadi ada maksimum value. Jadi ini ada ukurannya, jadi width-nya 24, jadi 4, dan juga 7. Jadi ada 7 baris ya, teman-teman, untuk ini. Dan juga 15. 15 ini berarti maksimal dari si value-nya, dari setiap pixelnya ya, teman-teman. Jadi kalau di PGM formatnya nanti teman-teman akan lihatnya seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama ada magic number-nya, lalu di sini ada komentar, lalu di sini ada jumlah besaran gambarnya yang 24 kali 7, dan ini maksimal dari si value-nya, baru ini isinya, teman-teman. Nah, kalau PPM, jadi tadi ya magic number-nya yaitu P3, lalu di sini contohnya 3 kali 2 ya, teman-teman ya, dengan width-nya 3 dan juga height-nya 2 ya. Nah, di sini merupakan maksimumnya ya, maksimum value-nya dari setiap color-nya, yaitu 255. Nah, ini contohnya. Jadi karena 3 channel, maka di sini ada 3 ya, teman-teman, untuk mendefinisikan ini. Jadi RGB-nya. Jadi dia dari ordernya ya. Jadi red, green, blue, yellow, white, black ya, teman-teman. Kalau di apa namanya di PPM ini ya, teman-teman. Nah, ini dinotasikan seperti ini, dan kalau ditranslasikan maka bentuknya seperti ini, teman-teman. Lalu di P6 juga kurang lebih sama ya, teman-teman. Di P3, dan ini yang di 16 atau 32-nya. Ini terkait dengan yang format portable ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi contohnya ya, teman-teman. Jadi contoh format PM, dia ada kuantitas ini 60, juga ini ada di gambar, dan ini value-nya ya dibentuknya, cetar bentuknya seperti ini. Sebenarnya begitu juga tadi ya PGM ya. Jadi ada ukuran citra, ada juga jadi ini citranya ada 24 panjangnya untuk width-nya, dan juga untuk tingginya dia 7. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau di sini ada script ya, teman-teman ya.
Ada yang tahu ini menggunakan bahasa apa? Gunakan bahasa Python ya. Jadi ini ada uh, imread ya, jadi sintak dari Python, lalu juga imshow. Lalu kalau kita pakai size ya, bawaan dari Python juga, maka answernya dia itu 480 kali 640 nih, untuk format dari si gambarnya ya, teman-teman. Dan kalau kita terjemahkan ke format yang P2 ya, karena tadi formatnya itu kita ubah menjadi TIFF gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita lihat formatnya ini bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi merupakan angka-angka ya. Jadi kalau di komputer bacanya dia itu merupakan suatu angka ya, teman-teman. Walaupun gambarnya sekompleks apa ya, dilihat dari komputer ya, hanya bentukannya angka ya. Ini contoh format PPM untuk citra berwarna RGB ya, teman-teman ya tadi. Jadi sini jadi karena signal ya, teman-teman ya. Jadi makanya di setiap pixelnya dia itu ada informasi channel atau triplet ya, teman-teman. Jadi untuk yang pixel pertama ya ada tiga pixel. Jadi 2550 artinya itu red ya, teman-teman. Makanya di sini gambar di paling kiri atas di itu merah. Lalu 02550 yaitu hijau, dan juga 00255 yaitu biru ya, teman-teman. Lalu di pixel yang paling bawah, bagian paling kiri, dia kuning. Nah, ini kuning ini nilainya 255, 255, dan 0. Lalu putih, maka nilainya dia maksimum semua ya, teman-teman. 255, 255, 255. Dan juga hitam, dia itu 0 semua, 0, 0, 0. Nah, ini untuk format yang PPM. Lalu ada juga format yang namanya BMP ya, teman-teman nih. Atau dikenal juga dengan nama file citranya itu bitmap nih, teman-teman nih. Jadi kalau format bitmap atau device independent bitmap atau DIB ini merupakan format citra yang baku ya untuk sistem operasi Windows ya atau OS 2 ya. Jadi umumnya tidak dimampatkan ya atau uncompressed image ya. Nah, kekurangannya dia itu membutuhkan memori yang besar. Kelebihannya kualitas citranya lebih bagus ya daripada citra terkompresi karena tidak ada informasi yang hilang. Nah, untuk format BMP sendiri, dia itu ada tiga macam ya. Ada citra biner, citra berwarna, ataupun citra hitam putih. Jadi kalau kita lihat struktur file citra BMP ya, jadi yang pertama itu untuk 14 byte pertama itu diisi dengan header berkasnya. Jadi menyimpan informasi tentang filenya. Lalu untuk byte berikutnya, jadi dari 12 sampai dengan 64 byte, ini merupakan header bitmap-nya. Nah, ini menyimpan informasi detail tentang fitur bitmap-nya. Lalu di selanjutnya, yaitu dari 0 sampai dengan 1024 byte, ini mendefinisikan informasi warna RGB-nya. Jadi merupakan informasi paletnya ya, teman-teman. Jadi hanya digunakan jika bit pixel per pixel kurang dari 8. Jadi warnanya warna RGB. Yang terakhir ini data bitnya. Nah, ini sifatnya n byte ya, teman-teman. Mendefinisikan nilai-nilai si pixelnya ya, teman-teman. Nah, untuk header berkasnya ya, jadi bitmap tadi panjangnya 14 byte ya, teman-teman ya. Jadi untuk byte 1 sampai ke 2, ini panjangnya 2 byte, ini merupakan signature ya dari BP type-nya ya. Baik itu BA, bitmap array, ataupun icon, ataupun bitmap, atau color paint, atau PT ya, pointer ya. Lalu 3 sampai 6 itu ukurannya 4 byte, merupakan BMP size-nya, jadi ukuran berkas si bitmap-nya. Lalu dari 7 sampai 8 ini reserve ya. Jadi untuk informasi X hotspot dan juga Y hotspot-nya selanjutnya. Sampai dengan si offset bitnya ya. Jadi offset ke awal data bitmap-nya dalam bitnya. Jadi panjangnya di sini 4 byte nih. Lalu untuk versi lama ya, jadi ada yang versi 12 byte dan juga versi yang terbaru 40 byte.
Jadi kalau versi lama tadi ada byte-nya itu 1 sampai 4, dia tuh header size-nya, lalu juga width-nya, height-nya, baru planes ya, jumlah plane-nya ya. Lalu juga bit count-nya, jadi jumlah bit per pixelnya. Nah, kalau di yang baru dia ada tambahan ya, apakah dia itu dikompresi atau tidak, lalu juga ukuran bitmap-nya, dia ada size-nya dalam bit, dalam byte ya teman-teman ya, dan juga resolusi horizontalnya, resolusi vertikalnya, jumlah warna yang digunakan, dan juga jumlah warna yang pentingnya ya teman-teman. Nah, ini untuk header bitmap yang versi paling barunya lagi ya, teman-teman. Jadi ada pengkodean warna ya, sampai untuk algoritma recording, algoritma renderingnya, dan juga identifiernya ya, teman-teman. Nah, ini untuk informasi palet, warnanya itu terletak sesudah header ya, teman-teman ya. Jadi panjangnya 0 sampai 1024 ya. Nah, palet ini hanya tersedia untuk citra dengan 8 bit per pixel atau kurang ya. Jadi informasi palet warna ini dinyatakan dalam suatu tabel ya teman-teman ya. Jadi ada tabel red-nya, tabel green-nya, dan juga tabel blue-nya ya. Nah ini biasanya di indeksnya 0 sampai 2 pangkat n min 1 ya. Nah ini tergantung dari ukuran bit per pixelnya. Nah, ini untuk penyimpanan data bitmap-nya, dia dari kiri ke kanan, dan juga disusun terbalik ya, dari bawah ke atas ya. Jadi untuk matriksnya sendiri, dia itu height per width ya. Beda ya, kalau sebelumnya kan width per height ya, teman-teman. Jadi dari baris ke nol pada matriks, data bitmap ini menyatakan data pixel di citra baris yang terbawah ya. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi yang terbawah sampai ke baris terakhir ya. Baris terakhir ini akan menyatakan data pixel di citra baris teratas ya. Nah, untuk citra dengan 8 bit per pixel, data bitmap ini menyatakan indeks ke palet warna. Jadi kalau 8 bit per pixel, dia itu kombinasi warnanya 2 pangkat 8, jadi 256 ya teman-teman. Nah ini untuk contohnya, jadi contoh di atas itu warna pixel pertama dinyatakan oleh entry baris indeks ke 2 ya teman-teman ya, pada paletnya ya. Jadi di 0,414 untuk red-nya, dan juga green-nya dia 0,123, dan juga blue-nya di 0,763 ya. Jadi warna setiap pixelnya ini dikombinasikan dari RGB ini ya, karena ada 3 channel ya teman-teman. Nah ini contohnya citra dengan bitnya itu 8 bit ya per pixelnya ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat size-nya dia itu 256 banding 3 ya. Jadi karena 8 bit ya 2 pangkat 8 ya teman-teman. Dan juga kalau IM show dan juga map-nya seperti ini ya. Karena untuk image read ya dari map ini kan dia akan memap berapa channelnya ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat sebagian isi paletnya dari gambar yang di sini ya, babun.bmp, untuk di map ya, jadi hanya dari urutan matriksnya itu 1 sampai 15 untuk X-nya, dan juga Y-nya itu 1 sampai 3 ya. Jadi untuk kolom dan juga barisnya. Cuman karena tadi dibalik ya teman-teman. Nah, ini akan menampilkan informasi seperti ini ya teman-teman nih. Jadi ini merupakan informasi eh, nilai numerik dari gambar babun ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat informasi seperti ini tentunya kita tidak tahu ini gambar apa sebetulnya. Cuman kalau dari komputer ini bisa menerjemahkan menjadi suatu gambar tertentu ya. Nah ini nilai pixelnya setelah dikonversi ya teman-teman. Tadi kan nilainya koma ya teman-teman. Ini kita coba konversi dikali 255 ya dari map tadi ya teman. Karena kan tadi kita mapnya kan sampai yang 3 tadi ya teman-teman. Menggunakan, nah ini kita coba menggunakan yang sampai nilai maksimumnya 255 ya teman-teman. Nah ini kalau kita tampilkan lagi untuk 10 kali 10 ya, dengan poin 8 matriks nilainya seperti ini. Dari citra yang babun.bmp tadi ya. Nah ini coba yang eh, gambar lain ya, kameramen ya teman-teman. Jadi kalau kita coba definisikan lagi untuk
nilai aslinya dia seperti ini, dan kita coba kalikan lagi ke 255 yang nilainya seperti ini. Nah, ini untuk matriksnya ya, yang sudah dinormalisasi menjadi 255 ya, untuk batas maksimalnya. Nah, untuk citra yang true color, jadi true color ini 24 bit ya, jadi tidak ada palet warna ya teman-teman ya. Jadi makanya langsung dia nilai RGB ya. Nah, setiap elemennya dia itu bitmap panjangnya 3 byte ya. Jadi masing-masing byte menyatakan komponen RGB-nya. Jadi pada contoh di atas, pixel pertama ini kan nilainya R-nya 0,0341 ya. Jadi yang green-nya 0,4521, lalu yang blue-nya 0,1245. Begitu juga nanti seterusnya ya teman-teman. Jadi akan balik lagi ke RGB lagi. Nah, untuk citra true color disebut juga citra dengan 16 juta warna ya teman-teman. Karena ia mampu menghasilkan 2 pangkat 24 ya. Jadi 16 juta sekian kombinasi warna ya teman-teman. Nah, ini contoh dari citra true color ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat size, bisa kita lihat ya tidak ada ukuran paletnya ya teman-teman. Jadi kalau kita langsung terjemahkan, ini komponennya langsung seperti ini ya teman-teman ya. Tidak perlu dilakukan normalisasi lagi ya. Jadi langsung tampil dah ke yang nilai 255 ya. Nah, ini untuk komponen RAID-nya, jadi kita harus baca dulu ya teman-teman ya. Jadi di komponen RAID-nya, dia itu seperti ini. Nah, ini dari mana kita bisa membaca yang komponen RAID? Ini untuk pemetaannya kita ambil yang nilai yang pertama ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk nilai berikutnya, misal kita ingin mengambil yang nilai green ya teman-teman, maka kita ambil yang posisi yang kedua ya teman-teman. Begitu juga nanti untuk yang blue ya, kita ambil yang posisi yang ketiga ya untuk channel ini. Lalu selanjutnya ada format yang namanya GIF ya. Nah, GIF ini diperkenalkan oleh CompuServe ya. Nah, ini tahun 1987 ya. Nah, ini pada awalnya GIF ini merupakan citra yang terkompresi ya. Dia menggunakan suatu algoritma yang dinamakan Lempel Ziff Welch ya. Ini nama orang ya, atau disingkat dengan LZW ya, teman-teman. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail ya ke algoritma-algoritmanya ya, teman-teman. Nah, ini paletnya juga ukuran matriksnya M kali 3, jadi tipenya floating point dengan nilai di dalam 0 sampai 1 ya. Untuk citranya dia menggunakan 256 ya, teman-teman, ini 256 warna. Jadi makanya mapnya berukuran 256 kali 3 ya. Nah, tiap baris di dalam palet ini ada menspesifikasikan komponen dari red-nya, green-nya, dan juga blue dari sebuah warna tunggal. Nah, GIF ini biasanya cocok untuk menyimpan warna ya, yang hanya eh, digunakan beberapa warna ya, seperti diagram, logo, kartun, dan juga animated GIF ya, yang disusun dari frame ya. Jadi makanya dia itu lebih dari satu frame ya, kalau GIF ya, teman-teman. Lalu juga ada yang JPG, dia ini bedanya dengan yang BMP. Kalau JPG dia sudah terkompresi ya, metodenya lossy. Nah, ini di kompresinya sendiri menggunakan DCT ya, atau Discrete Gaussian Transform ya, teman-teman. Nanti algoritma juga kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini kelebihannya kalau JPG karena tadi sudah dilakukan kompresi ya, jadi makanya ukuran filenya dia itu lebih kecil. Tetapi dengan kompensasi penurunan kualitas ya secara visual. Nah, ini format citra umum untuk kamera digital. Nah, bisa mendukung grayscale 8 bit ataupun 24 bit ya. Nah, untuk JPG yang 2000 dia itu menggabungkan ya antara lossless dan juga lossy compression. Nanti akan dibahas di materi tersendiri ya. Lalu selanjutnya PNG ini merupakan citra yang free ya teman-teman ya. Jadi open source, jadi juga universal. Nah, ini formatnya alternatif dari GIF ya. Nah, ini menggunakan lossless dan dia juga bisa paletnya 8 bit atau 24 atau yang 48.
Untuk citra yang binary image yaitu merupakan citra biner dan juga ada yang indexed image, ada yang grayscale image dan juga true color image. Nah, ini merupakan jenis citra yang ada di dalam Matplotlib ya, teman-teman ya. Cuma nanti kita akan coba untuk citra-citranya dia itu yang menggunakan Matplotlib ya, teman-teman. Nah, ini untuk citra biner, jadi hanya memiliki nilai 0 dan juga 1. Jadi untuk 0 ini yaitu hitam dan 1 ini putih ya, teman-teman nih. Nah, ini gambar di MATLAB-nya ya. Dan ini contohnya, jadi ini merupakan gambar dari Ganesha ya, teman-teman nih. Jadi ada eh, ukurannya 150 untuk kita coba ambil ya untuk pixelnya itu 10 kali 10 logical array maka akan ditampilkan nilainya seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk indexed image nah ini seperti ini ya. Jadi M kali 3 karena 3 warna. Nah ini juga kombinasi ya red green blue untuk setiap paletnya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Ini mirip ya dengan format yang sebelumnya ya, teman-teman. Ini contoh yang di GIF, kartun GIF ya. Lalu juga grayscale yang juga mirip ya, teman-teman nih. Informasinya. Lalu juga ini contohnya untuk yang BMP kalau menggunakan script yang MATLAB ya. Ini yang true color. Ini yang 24 ya. Jadi kalau kita bagi masing-masing satu pixel, ini bisa kita coba bagi seperti ini. Dan kalau kita ambil suatu bagian gitu ya, nah ini nilainya seperti ini ya kita contohkan nih. Jadi setiap elemen atau setiap pixel dia itu terdiri dari masing-masing 8 bit. Ini untuk yang citra 24 bit ya teman-teman ya. Karena 24 jadi 24 kali 3 ya teman-teman. Ada 8 mohon maaf 8 kali 3 ya. Karena setiap atau 24 dibagi 3 ya teman-teman. Karena setiap warna ini ada 3 channel ya teman-teman. Setiap pixel ada 3 channel jadi ada 3 warna. Nah, ini untuk format raw image ya, teman-teman. Jadi citra mentah untuk ukuran grayscale ya, 8 bit per pixel ya. Nah, ini contoh pakai MATLAB. Cuma nanti kita untuk lebih gampangnya kita coba untuk pengolahan citranya menggunakan Python ya, teman-teman. Nah, ini script Python-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita menggunakan peringkat atau menggunakan sintaks, nah ini akan menampilkan ya. Jadi nama image-nya, size-nya, byte-nya, dan juga kelasnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk menampilkan ya, menggunakan Python kita tampilkan nilai rate-nya dari citranya ya. Jadi tinggal menggunakan show, lalu di channel terakhir kita ambil yang nilai satu saja ya, teman-teman. Ya. Maka akan menampilkan komponen rate-nya saja. Lalu juga kalau kita ingin mengambil yang blue-nya saja, maka ini diganti saja menjadi 3 ya. Nah, ini untuk tampilan bitmap-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan program MATLAB ya, menggunakan datanya ini diambil, maka bisa ditampilkan seperti ini. Nah, ini untuk citra GIF-nya. Nah, ini cara menyimpannya. Kalau kita menggunakan Python, ini bisa memanfaatkan yang namanya EMWrite ya, teman-teman. Jadi image-nya tadi yang sudah di-write ke suatu variabel dan juga di save-nya penamaannya apa dan untuk formatnya ingin disimpan menjadi format apa ya. Nah, ini untuk membaca animated eh, animated picture seperti contohnya tuh GIF. Nah, ini kita bisa menggunakan looping ya, teman-teman ya. Jadi seperti ini contohnya ya, teman-teman. Jadi kita bungkus menjadi frame.
Jadi nanti kita eh, tampung ke suatu variabel array, ya. Nanti tinggal di looping kita eh, manfaatkan IM show-nya ya teman-teman. Jadi ditampilkan secara bergantian. Nah kalau kita lihat ya, setiap frame-nya dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya, 6 gambar sebetulnya teman-teman. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Pak, wabarakatuh. makasih Pak. Terima kasih Iya, Pak. sama-sama.